Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu, dan Kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Ketika itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima dan akan masuk kepada Minggu Sengsara. Bacaan suci hari ini mengingatkan kita untuk menguduskan diri, menyucikan diri.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi menjelang Paskah. Mereka datang ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, ada diskusi, ada perdebatan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di hadapan Mahkamah Agama. Mereka mempersoalkan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk Yesus. Karena mereka takut bahwa bangsa Yahudi akan binasa akibat dari banyak orang yang menganggap bahwa Yesus adalah Raja bangsa Israel. Tetapi di balik itu ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa benci kepada Yesus sendiri. Karena segala sesuatu yang ia lakukan. Dan seringkali juga Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk membaharui diri kita, bertobat dan menyucikan diri kita. Ada dua bentuk pertobatan yang hendak dan mesti kita lakukan menjelang masa Paskah, yakni pertobatan batin dan pertobatan ekologis. Kita belajar dan berusaha untuk membaharui diri kita, bertobat dalam hati kita, dalam diri kita, untuk tidak membenci orang lain, untuk tidak menaruh dendam kepada orang lain, dan untuk tidak mencari kambing hitam atas segala sesuatu. Seringkali kita membenci orang, seringkali kita iri kepada orang, sehingga meletakkan semua kesalahan padanya menjadi kambing hitam untuk menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan kita yang kita buat sendiri. Kita diajak untuk bertobat dan membaharui diri kita, untuk setia dan berani memikul salib kita masing-masing dan mengikuti Yesus. Pertobatan yang kedua adalah pertobatan ekologis yang selama 5 minggu pendalaman APP kita diajak untuk menjaga, memelihara, dan merawat bumi. Mungkin seringkali kita suka untuk menyebabkan polusi tanah, air, dan udara dengan suka membuang sampah sembarang, dengan suka menebang pohon sembarangan, dan tindakan-tindakan lain yang mencemari udara, mencemari tanah, mencemari air, tempat tinggal rumah kita ini. Maka mari kita berdoa dan terus berusaha supaya kita membaharui diri kita, bertobat secara batin dan bertobat secara ekologis, sehingga kita boleh menyucikan diri kita, menyambut dan merayakan hari Paskah, hari penyelamatan Yesus Kristus kepada kita semua dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami mohon, kuduskanlah kami, kuatkanlah kami agar kami mampu untuk menyadari keterbatasan dan dosa kami. Kami mampu untuk membaharui diri kami, bertobat dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semoga kami setia untuk memanggul salib kami masing-masing dan mengikuti Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.